sehat pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih. Terima kasih setiap ada musik tadi, kemudian muncul tayangan ini, warnanya identik dengan biru, wajahnya familiar, Anda tetap setia di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saat ini giliran saya, Coki Sitohang untuk menjadi host 30 menit ke depan. Kita akan bahas mengenai kesehatan Anda dan kesehatan saya, termasuk narasumber yang sudah terundang. Kali ini narasumbernya datang dari kota Depok, kota kesukaan saya, dan 2 orang praktisi kesehatan kami. Mas Boy Abidin, Mbak Priti Syarsufarli, selamat bertugas. Siap, salam sehat Bang Coki. Salam sehat. Ini adalah Ibu Mulyani, Bu. Assalamualaikum. Salam kenal. Aduh, sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk apa Bu akhir-akhir ini? Aku tuh kayak ini, catering. Catering? Kayak nasi box, snack box. Tapi ada aksesoris juga orderan. Oh, udah lama usaha ini? Kalau aksesoris sudah sekitar 8 tahun. Nah kalau snack boxnya itu? 5 tahun setelah COVID ini aja. Setelah COVID berhenti, waktu COVID berhenti baru lanjut lagi. Oh, pengusaha catering ya, Mas Boy kan kita tahu. Mereka itu kan kejar tenggat waktu kan. Betul. Gak selalu setiap hari. Tapi kalau pas lagi pesanan, misalnya Iya, pesanannya pasti pagi, begadang. Iya, pasti begadang. bangun jam berapa? Nggak tidur. Nggak tidur tidur. sama sekali. Nggak tidur, karena tidurnya gantian. Iya, iya. Gantian. Dan datang kemari karena punya masalah kesehatan. Betul. Iya kan? Iya kan? Apa kendala utamanya? Hipertensi, Oke. kolesterol, GERD, anxiety. GERD, anxiety, ada Iya. kecemasan. Iya, kecemasan menyeluruh. Pemirsa, ayo kita kenalan lagi lebih jauh dengan Ibu Mulyani, warga Depok, usianya 47 tahun. Kami sudah buatkan videonya. Mulyani. Sejak dulu, ia merupakan orang yang aktif melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama dalam mengecek tekanan darah. Pasalnya, Yani sadar bahwa pola hidupnya memang tidak begitu sehat. Terlebih ia kerap kurang tidur di malam hari karena harus mengurusi bisnis yang dikelola olehnya. Kekhawatiran Yani pun muncul setelah dirinya mengetahui tekanan darahnya tinggi. Sebelumnya, ia memang sudah sering merasakan pusing di bagian belakang kepala. Saya tuh awal kena hipertensi itu tahun 1999. Itu ketika kakak saya yang pertama meninggal. Namun, karena ia tidak minum obat secara rutin, tekanan darahnya menjadi tidak terkendali. Dan kini, kadar kolesterolnya pun malah ikut jadi tinggi. Itu sakit kepala luar biasa, itu bagian belakang sini, sakit kaku gitu, sampai kepala gini, dari sini sampai ke belakang itu rasa kaku banget. Itu mengganggu banget, nggak enak banget bawaannya. Itu tidur pun nengok ke kiri nggak enak, ke kanan juga nggak enak, semua serba nggak enak. Bahkan, Yani sampai mengalami vertigo. Sontak, berbagai kondisi ini membuatnya semakin resah tentang risiko terjadinya komplikasi penyakit. Yani ingin bisa hidup lebih sehat lagi, agar segala impian yang sudah dibangun tidak menjadi sia-sia. Tensi yang sempat tadi ada di dalam video sempat 150/100. Iya, itu tahun 99. Udah lama banget ya. Iya, itu. Pas masih usia 25 ya berarti Iya. ya? Masih muda, Masih muda banget. Udah ketahuan ada hipertensi ya. Iya. Lalu ibu lakukan apa untuk mengatasi hipertensi Saya pikir dulu itu itu? pusing biasa aja. Saya pikir pusing biasa aja. Terus kok kayaknya di sini tuh bagian belakang kayak Waktu berat. dokter gitu. bilang ibu tuh ada hipertensi, terus ibu lakukan apa atas saran dokter itu? Dikerjain nggak sarannya? Minum obat, Oke. istirahat cukup, makan makanannya juga. Dilakukan nggak sampai hari ini? Kalau dilakukan kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Obatnya masih jarang-jarang diminum. Jarang-jarang minum. Oh, tapi saya hargai kejujurannya loh. Kita lanjut dulu sebentar ke benar atau salah. Ini saya minta pendapat ya. Obat hipertensi menyebabkan ketergantungan. Menurut Bu Mulyani ini benar atau salah? Pernyataan ini. Menurut ibu. Menurut aku sih kayaknya benar. Menurut ibu benar, kenapa? Soalnya ngeliat ibu saya terus menerus, ayah saya juga terus menerus nggak berhenti berhenti. Minum obat terus kan? Iya sekian, ya nggak hitung deh sekian puluh tahun lah gitu. Apakah benar? Kita tanya Mbak Preti. Iya, jadi jawaban ibu kurang tepat karena obat hipertensi tidak menyebabkan ketergantungan. Ini sebenarnya sebuah opini yang sangat sering beredar di kalangan awam. Mungkin juga ibu meyakini hal tersebut yang mengakibatkan ibu juga jadi jarang-jarang minum obat, jadi takut minum obat. Pertama-tama kita pelajari dulu definisi ketergantungan itu apa sih? Ya. Adiksi atau ketergantungan merupakan sebuah
perubahan pola perilaku yang mengakibatkan adanya perilaku atau pengonsumsian obat-obatan atau zat-zat terlarang atau perilaku-perilaku yang berdampak negatif. Negatif baik sisi fisik, sosial maupun ekonomi. Nah, kembali lagi nih ke obat hipertensi. Obat hipertensi tidak menyebabkan ketergantungan karena dampaknya bukan negatif, Bu. Dampaknya positif. Orang dengan hipertensi ketika dianjurkan untuk konsumsi obat tensi itu merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mengendalikan tekanan darah. Agar apa? Agar jangan terkena komplikasi. Kita sama-sama lihat yuk di sini ya. Ada ilustrasi kondisi pembuluh darah di mana yang normal ya kita bisa lihat pembuluh darahnya terbuka, aliran darahnya berjalan dengan baik, sel-sel darahnya bisa berjalan lebih banyak untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen. Prehipertensi itu ada di angka sekitar 130 sampai 180 untuk tekanan darah yang atas. Nah itu pun udah mulai ada penyempitan tuh, ya sel darah yang lewat pun juga gak bisa banyak. Nah kondisinya ibu saat ini ada dalam posisi hipertensi. Ibu bisa lihat ya perbandingannya pembuluh darahnya jauh menyempit, sel darah yang lewat pun jadi lebih sedikit. Nah hal tersebutlah pada beberapa orang yang sensitif jadi suka tengkuknya sakit kayak ibu. Berasa kaku-kaku di badan, berasa gak enak kepalanya, bisa memicu terjadinya vertigo. Dan kalau didiamkan bisa serangan stroke, serangan jantung, bisa gagal ginjal seperti itu. Oke, obat hipertensi menyebabkan ketergantungan adalah pernyataan yang salah. Karena ibu butuh. Iya. Berarti kalau sekarang sudah jelas dari praktisi kesehatan, harusnya setelah syuting ini ibu minum obatnya. Oke. Ada di bawah. Enggak, di rumah. Oke. Ini tadi pemirsa kami udah cek tensinya ibu sebelum masuk studio, sebuah aturan sederhana. The rule of the game. Kita buka. 154 per 82. Ya, ini tensi yang masih dikatakan tidak normal. Ya, jadi normal untuk tensi itu tekanan darah 120 per 80. Nah, ini menggambarkan bagaimana tadi kualitas pembuluh darahnya, kualitas darahnya yang menyebabkan tekanan darahnya naik. Jadi ini hati-hati ya, karena tadi hipertensi ini juga suatu penyakit yang kita sebut sebagai silent killer. Artinya dia tidak ada gejala. Tanpa ada gejala, ya kalau kita nggak tahu tensinya, kemudian timbullah yang disebut dengan komplikasi. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi dan dampaknya sangat fatal. Ya, kalau terjadi tadi stroke, ya jadi kelumpuhan, kecacatan, dan ini sangat merugikan ya untuk aktivitas, untuk keluarga, untuk ekonomi dan segala macamnya. Jadi sekali lagi kalau ibu diberikan obat, ya ini salah satu upaya untuk mengendalikan tekanan darah. Ya di samping itu masih ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan. Pola hidup sehatnya, ya makannya, tidurnya, berat badannya, olahraganya, faktor stresnya, ini semua harus dikelola dan dilengkapi dengan bantuan teknologi. Tepatnya dengan teknologi laser. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, kalau pola hidup sehat saja tanpa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya kita juga nggak tahu. Ya, kadang orang terlihat sehat-sehat saja, ya terlihat bugar, tapi ternyata begitu dicek kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Dan kemudian tadi bantuan teknologi ini juga kita kalau untuk mau sehat ya, selain diri kita juga harus menjaga itu, kita juga perlu pemeriksaan kesehatan secara berkala dan perlu bantuan teknologi. Jadi digabungkan semuanya, harapannya kesehatan itu bisa menjadi milik kita. Nah, kalau misalkan Ibu perhatikan ya, di sini ini adalah gambaran gumpalan darah. Nah, ini yang terjadi nih di dalam pembuluh darah ibu. Selain pembuluh darahnya nyempit, terbentuk gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini sendiri nantinya bisa nyumbat kemana-mana, bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi, sehingga harus diatasi. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya teknologi laser itu membantu menguraikan gumpalan darah. Ketika gumpalan darahnya terurai, maka sel-sel darah ini akan lebih mencar dan nantinya aliran darah menjadi lebih lancar. Tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Nah, selain itu juga nantinya pembuluh darah menjadi lebih terbuka, Bu. Ya. Ketika dia terbuka, seperti ilustrasi yang tadi, akhirnya tensinya menjadi lebih normal. Setuju. Setuju, ini termasuk nanti Bu kalau ibu sudah minum obat. Karena kualitas darahnya ibu bagus, obat yang ada masuk ke tubuh ibu itu dapat bekerja secara maksimal, kan begitu? Betul Betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah pembuluh darah, artinya kita harus sadar bahwa itu ada pada seluruh sistem di tubuh kita. Dari mulai kepala sampai kaki kita. Dan termasuk kalau kita lihat organ-organ vital kita. Kita lihat tadi kan otak bisa, jantung bisa. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana dampak kalau pembuluh darah kita tersumbat.
ya atau menyempit di situ. Aliran darah tidak bisa mengalir dengan baik, dengan lancar. Sehingga dampaknya otot-otot jantung kita tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Sehingga akan terjadi kerusakan di sana dan akan terjadi masalah pada pompa jantung. Keluhan yang dirasakan nyeri. Tapi itu kalau misalnya masih sempat ada nyeri, bisa tiba-tiba mendadak terjadi kematian. Ya karena begitu jantung tidak dapat suplai, maka dia akan langsung berhenti berdetak dan itu akan berdampak pada keadaan yang fatal terjadi kematian. Jadi jangan anggap sepele. Nah ini kalau kita lihat ya bagaimana juga pembuluh darah yang ada di kepala kita. Banyak, ya ini banyak. Jadi organ-organ vital itu memang sudah Tuhan ciptakan dan mendapatkan suplai darah yang terbanyak. Otak, jantung, ya organ vital lainnya. Kalau kemudian kualitas darah yang tidak baik, kalau kemudian pembuluh darah yang tidak baik, maka terjadi kerusakan di sana. Sama seperti tadi yang terjadi di jantung, kalau terjadi masalah penyempitan, penyumbatan, ini akan terjadi gangguan pada suplai oksigen dan nutrisi di sana. Kemudian terjadi kerusakan jaringan otak. Sedikit saja terjadi kerusakan di sana, maka dampaknya sangat luar biasa pada aktivitas kita. Jadi sekali lagi pembuluh darah ini satu hal yang harus betul-betul kita jaga. Ya, jangan sampai kemudian masalah. Salah satu upaya yang harus dikendalikan adalah tekanan darah. Jadi dengan bantuan teknologi laser, harapannya kualitas darah bisa terjaga dengan baik, pembuluh darah bisa terjaga dengan baik, dan kesehatan kita harapannya juga bisa terjaga dengan baik. Ya, Bu, sejauh ini dari penjelasannya para praktisi kesehatan soal teknologi laser, ada yang mau ditanyakan? Mau. Silakan. Cara penggunaan seperti apa? Cara penggunaan teknologi laser, seperti yang saya pakai ini. Iya. Oke, saya jelaskan. Jadi pemirsa, Bu Mulyani, ini adalah alat kesehatan yang telah menemani masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Yang juga membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 sinar laser warna merah, kemudian 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah disesuaikan sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakainya di pergelangan tangan kiri, seperti saya sekarang ini lagi pakai, lagi aktif. Dan sinar laser ini saat ini sedang menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Dimulai dari titik akupuntur LU7, LU8, LU9. Kemudian ada PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Dan sinar laser inilah yang saat ini bekerja sedang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ penting lainnya di dalam tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Kalau dipakainya rutin, dokter laser ataupun Eculaser akan bantu untuk kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ibu kan masalahnya di hipertensi. Sehingga nanti ibu akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Pemirsa yang penasaran, yang ingin menjawab rasa ingin tahunya, segera dapatkan Eculaser atau dokter laser lewat cara menelepon kami. Dan biarkan tim call center dari Gogomall untuk melayani Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produk alat kesehatan ini. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang adanya hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Eculaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Eculaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih bersama dengan Ibu Mulyani, warga Depok, usianya 47 tahun. Ini pengusaha UMKM, punya usaha catering ya Bu?
Sering cicip-cicip makanan Ibu? Terus. Ya kan pasti coba-coba kan, setiap kita masak ini pasti coba kan. Ya. Nah, Belum lagi ditambah tadi masih ada kurang tidurnya, pasti. terus jarang olahraga, Iya nggak sempet. nggak sempet. Apakah menurut Ibu faktor-faktor itu yang membuat Ibu masih punya hipertensi sampai sekarang? Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Ibu mengalami namanya anxiety atau Anxiety. kecemasan. Kecemasan. Itu dari GERD, pertama. Pertama dari GERD. Pertama GERD sekitar 6 bulan, terus menyusul anxiety. Maksudnya Ibu merasa kalau ada masalah itu Ibu pikirkan sampai dalam banget, Iya. berlebihan. Overthinking, kadang hal-hal yang belum tentu terjadi udah saya pikirin gitu. Ketakutan dong ya. Ketakutan dulu itu awal-awal kena ya, ketakutannya itu parahnya luar biasa. Saya kemana-mana sendiri itu takut, harus ada yang temenin. Kalau mau misalnya kayak saya kan ada usaha kan, harus nganter barang, harus belanja, harus ini itu kan. Iya. Saya harus punya teman. Kebetulan ada teman saya yang nemenin setiap saya pergi. Nah kebetulan suatu saat dia nggak bisa Nggak ada. temenin saya. Terus kan saya kebingungan dong, gimana ini? Sementara saya udah janji sama orang kan. Akhirnya berangkat. Akhirnya saya mikir gini, aduh kayaknya nggak bisa nih saya kayak gini terus tergantung sama orang, gitu kan. Terus saya mencoba pelan-pelan ke yang deket-deket dulu nih. Alhamdulillah udah enak. Terus coba lebih jauh lagi gitu. Tapi saya kalau lihat Ibu kecemasan tadi dengan tensi 150 per sekian tadi, Ibu 154 cemas nggak? Sebenarnya sih cemas, tapi saya bawa santai aja. Soalnya kalau misalnya saya pikirin, aduh itu pikiran saya nanti lebih Dan kemana-mana masalahnya lagi. itu jadi kayak lagi. lingkaran setan loh Bu. Iya, Jadi memang. ketika Ibu cemas, tensi Ibu makin tinggi. Tensinya Iya, makin betul. tinggi, Ibu makin cemas. Makin cemas juga tensinya jadi makin Iya. tinggi bolak-balik tuh kayak gitu-gitu terus. Jadi harus diselesaikan. Baik, berarti sekarang Ibu harus punya kemampuan untuk mengelola kecemasan ini. Yes. Yes, Stres harus dikelola. Pemirsa, saya lagi-lagi mau tawarkan solusi sama Ibu, tapi harus dibuka dari pengetahuan. Tahukah Anda, pemirsa, gabungan 3 warna sinar terapi bantu kendalikan hipertensi. Menarik mengenai 3 sinar warna terapi tadi ya. Jadi kalau kita bicara 3 sinar warna terapi, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, kita bicara masalah hipertensi, maka kita bicara masalah kualitas darah dan pembuluh darah. Ya. Tekanan darah tinggi itu terjadi karena kualitas darah yang tidak normal. Artinya ada kekentalan di sana. Ya. Kemudian itu bisa macam-macam penyebab, bisa karena kolesterol yang tinggi, karena gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Kemudian hipertensi ini juga bisa disebabkan oleh kekakuan pada dinding pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara masalah kualitas darah pembuluh darah, maka kita bicara 3 sinar warna terapi yang bisa menjaga kualitas darah pembuluh darah menjadi lebih baik. Kita bicara adalah laser merah dan sinar biru. Dengan gabungan sinar tadi, dia punya panjang gelombang yang khusus yang memang dia berfungsi untuk menjaga supaya darah tidak kental. Ya, supaya kalau ada kekentalan darah itu dia akan digabungkan diuraikan supaya tidak bergabung kembali. Ya, kalau kita lihat panjang gelombangnya, ini yang sinar merah dia punya panjang gelombang atau laser merah dia punya panjang gelombang 650 nanometer. Sinar biru dia punya panjang gelombang atau 380 sampai 500 nanometer. Artinya apa? Dia punya fungsi, punya peran yang berbeda-beda. Ya. Kita bicara masalah kualitas darah, kita bicara masalah dinding pembuluh darah. Kita lihat bagaimana 3 sinar warna sinar merah dan sinar biru tadi ya, dia akan menembus permukaan kulit kita. Jadi kalau teknologi laser ini kan digunakan di pergelangan tangan. Di situ ada pembuluh darah utama. Ya, kemudian di luarnya itu ada lapisan-lapisan kulit. Jadi tidak langsung pembuluh darah, tapi dia harus menembus daerah epidermis, dermis, hipodermis, kemudian menyentuh daerah pembuluh darah di sana. Dan kemudian dengan gabungan sinar laser merah dan sinar biru, dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, di samping dari kekentalan darah, dia juga akan meningkatkan kadar nitrik oxide yang membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis. Kekakuan pada dinding pembuluh darah, penyempitan ini kita lihat yang sebelah kiri di mana dinding pembuluh darahnya lebih sempit, ya, lumennya lebih sempit sehingga aliran darahnya akan menjadi lebih kencang, aliran lebih deras. Nah, kalau dengan bantuan teknologi laser dia akan dibuat lebih lentur, lebih lebar, lebih elastis sehingga aliran darahnya akan bisa lebih terkendali. Ini dengan penggunaan tadi laser merah dan juga sinar biru. Dan kemudian yang menariknya lagi adalah tadi kecemasan. Kita bicara di sini ada sinar kuning. Nah, sinar kuning ini juga akan membuat tadi kecemasan Ibu akan menjadi lebih rendah. Ini kita sebut sebagai happy light. Jadi Happy Ibu light. lebih enjoy, lebih rendah. Ya, jadi tadi kalau kita bicara hipertensi, ya faktornya dari kualitas darah, pembuluh darah, dan juga faktor kecemasan. Jadi dengan gabungan 3 sinar warna terapi tadi, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, harapannya
semua faktor yang bisa menyebabkan tekanan darah itu meningkat akan bisa dikendalikan dengan baik. Iya, betul sekali. Selain darah dan pembuluh darah, ada juga titik-titik akupuntur yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, hari ini saya bahas yang ada di pergelangan tangan kita. Kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya ilustrasi titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Ini ada LU7, LU8, LU9, ada juga PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, nantinya ketika dinyalakan ya stimulus pada titik akupuntur tersebut akan mendatangkan manfaat berupa yang pertama dapat menjaga kesehatan paru-paru kita sehingga napas kita menjadi lebih enak, gak ngos-ngosan, lebih gak sesak. Lalu yang kedua juga dapat menjaga kesehatan jantung kita di mana irama jantung kita lebih teratur, detak jantung kita lebih baik, tensi kita bisa jadi lebih terkendali. Nah, khususnya nih yang cocok buat ibu, ada yang namanya titik akupuntur HT7. HT7 ini sendiri sebenarnya disebut dengan the spirit gate. Nah, sesuai dengan namanya, jadi stimulus pada titik akupuntur HT7 nantinya dapat mendatangkan efek relaksasi, Bu. Jadi dia bisa mendatangkan rasa yang rileks, membantu mengatasi kecemasan yang ibu alami, membantu mengatasi depresi, insomnia. Selain itu juga ya bisa menjaga kesehatan jantung secara menyeluruh. Jadi ini cocok buat ibu, seperti itu. Ya, betul. Menarik sekali. Jadi kalau kita bicara teknologi laser tadi yang dijelaskan oleh Mbak Preti yang digunakan belakang tangan dengan ada titik-titik akupuntur di sana, kemudian ini akan lebih didekatkan lagi dengan aksesoris yang masuk ke rongga hidung. Karena kalau kita bicara masalah kecemasan, masalah gangguan pola pikir, itu biasanya lebih ke arah otak kita, ya. Dan ini kenapa di rongga hidung? Karena di kepala kita ini kan pusat kontrol segala macamnya. Kontrol hormonal, aktivitas kita sehari-hari, kemudian juga termasuk untuk pola pikir kita, kecemasan kita, ini semua dikontrol di kepala. Jadi dengan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala dengan teknologi laser yang intranasal menggunakan rongga hidung, harapannya tadi masalah-masalah itu bisa teratasi dengan baik. Termasuk masalah ibu kan vertigo. Termasuk masalah ibu, vertigo, yes. Ya, karena vertigo itu kan sebenarnya gangguannya adalah pada kualitas darah yang mengalami daerah keseimbangan di samping telinga kita ini, ya. Dan itu akan bisa terbantukan dengan bantuan teknologi laser, terutama yang digunakan di rongga hidung, yang intranasal tadi. Jadi harapannya dengan kualitas darah yang baik, kualitas udara yang baik ke area rongga telinga tadi, dia akan membuat vertigonya akan teratasi. Kemudian untuk masalah sinusitis juga, ya, daerah sekitar hidung. Penglihatan, kemudian tadi daya pikir, daya ingat, dan juga untuk wanita mungkin menarik untuk kualitas darah di daerah wajah. Jadi sirkulasinya lebih baik, wajahnya lebih cerah, lebih terlihat awet muda. Ya, jadi penggunaan teknologi laser ini dampaknya tidak hanya untuk tadi yang utama jantung, paru, ginjal dan segala macam, tapi seluruhnya ya dari mulai kepala sampai ke kaki kita. Jadi harapannya kesehatan ini lebih utuh, lebih bisa ibu nikmati. Nah, ada cerita nih, saya bagi sama ibu langsung ya. Ada pemirsa kita, masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Masalah kesehatannya mirip-mirip sama Ibu Mulyani. Bagaimana dia mengatasinya setelah dia take action menggunakan teknologi laser? Kita simak bersama. Ya, saya pernah mengalami vertigo, kemudian agak susah tidur, kemudian mengalami kekentalan darah. Alhamdulillah sekarang saya lebih sehat ya, lebih segar gitu, lebih kuat gitu. Saya tidak lagi mengalami vertigo, kemudian tidak lagi mengalami susah tidur, dan kekentalan darah sekarang saya sudah tidak mengalami itu. Gitu. Bu, sehat selalu. Amin. Setelah dari tempat ini, Ibu makin sehat. Amin. Dan doa saya, harapan saya, Ibu dan pemirsa segera menggunakan dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogo Mall. Bagi yang belum tahu nih, dokter laser atau Accu-Laser adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak pertama kali eksis di dalam negeri. Kalau Anda menggunakannya secara rutin, maka dokter laser atau Accu-Laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, bahkan yang punya masalah asam urat. Harapannya adalah tentu Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Ayo, take action segera pemirsa. Dapatkan Accu-Laser atau dokter laser melalui nomor telepon. Ini resmi loh, ada di layar kaca sekarang ini. Catat dulu, mau teleponnya segera ataupun nanti silakan saja. Tapi saya akan lemparkan tanggung jawabnya kepada tim call center Gogo Mall yang akan melayani Anda, termasuk menginfokan berbagai macam promo dan juga cicilan 0% yang tujuannya tiada lain tiada bukan
untuk mempermudah Anda mendapatkan segera dokter laser ataupun Aculaser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi yang ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari GoGo Mall. Sekali lagi pemirsa, pernyataan pamungkas kami, kualitas darahmu menentukan kualitas hidupmu. Segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.